Jadi kita akan bicara mengenai kehidupan gereja dalam akhir zaman. Pasal 12 dan pasal 13 itu berbicara mengenai kehidupan gereja mulai dari kedatangan Kristus yang pertama setelah dia naik ke sorga sampai dengan kemudian kedatangan Kristus yang kedua. Artinya ini yang mau saudara dan saya lihat kira-kira situasinya seperti apa. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat dari Wahyu pasal yang ke-12. Dan karena ini adalah gambaran umum, saya berharap saudara dan saya bisa selesai dalam waktu 1 jam saja. Lalu nanti di minggu-minggu yang akan datang saudara akan mulai lihat musuh-musuh yang dipakai oleh sang naga untuk menghancurkan gereja. Itu sampai dengan tanggal 5 Juli ada sekian banyak pembahasan yang saudara dan saya bahas dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-13. Sekali lagi hari ini dari Wahyu pasal yang ke-12, namun ini konteks umum saja untuk meletakkan posisi gereja ada di mana, kita memahami dan tahu kondisi kita hari ini, lalu kita lihat bagaimana kemudian iblis bekerja di dalam konteks tersebut. Saya ajak kita membaca Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, dan kitab apokaliptik cukup sulit untuk ditafsir oleh karena ada banyak simbol di dalamnya. Nah, karena kitab apokaliptik seperti kitab Wahyu ini berisi simbol-simbol, itu berarti pertama, kitab Wahyu tidak boleh ditafsirkan hurufiah. Sekali lagi, kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah atau kronologis begitu saja. Tidak. Yang kedua, karena ini berisi simbol-simbol, dan simbol-simbol yang dibuat oleh Yohanes waktu menulis itu tentu saja adalah simbol-simbol yang mengandung rahasia, kita harus akui itu. Tetapi juga di sisi lain dia menggunakan simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh pembaca hari itu. Maka kalau saudara mau menafsir kitab Wahyu dengan baik, maka saudara harus mencoba memahami kitab Wahyu dengan memahami simbol-simbol. Dan waktu saudara mau memahami simbol-simbol, kita harus memahami simbol-simbol di dalam konteks penulis hari itu Yohanes dan pembaca, yaitu gereja mula-mula. Kita jangan memasukkan hal-hal yang lain yang tidak ada di sana. Misalnya tadi pertanyaan mengenai Wahyu 13, saudara menafsirkannya sebagai microchip. Lah, kalau ini adalah simbol yang mana di dalam situ yang mengacu kepada microchip? Kalau saudara masukkan microchip, itu konteks kita hari ini kita masukkan ke dalam Alkitab. Ini adalah sebuah jenis tafsiran yang mengerikan. Mengerikan salahnya maksud saya. Maka saudara harus melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam konteks hidupnya dia, kulturnya dia sebagai orang Yahudi dalam mengerti perjanjian lama bersama-sama dengan orang-orang yang hari itu ada. Dan membaca sebagai orang Kristen yang mengerti kesinambungan ajaran para rasul dengan perjanjian lama atau di dalam tradisi pada masa itu. Jadi simbol-simbol itu harus dimengerti berdasarkan konteks masa itu, bukan memasukkan konteks masa kini ke dalam simbol-simbol itu. Akhirnya kitab ini menjadi aneh. Nah, maka saya mau ajak saudara pertama untuk melihat 3 tokoh yang terlibat di dalam cerita ini. Yang pertama adalah naga. Saya kira kita tidak perlu penjelasan terlalu panjang karena kita tahu bahwa naga ini identik dengan iblis. Saudara bisa lihat di dalam pasal 20 ayat yang kedua, bandingkan dengan kitab lain dalam perjanjian lama, Kejadian pasal yang ketiga ayat 1
Tetapi ada beberapa karakteristik unik. Sekali lagi, ada beberapa karakteristik unik yang digunakan untuk menggambarkan naga atau iblis ini. Dia berwarna merah padam. Di dalam bahasa asli merah darah. Dia berwarna merah darah untuk menggambarkan pribadi yang bisa disebut sebagai pembunuh. Naga ini adalah pembunuh yang haus darah. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Yesus bilang bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Sejak awal dia adalah pribadi yang hadir untuk kemudian melawan Allah dengan menghasut manusia untuk melawan Allah. Tetapi dengan melakukan ini dia membunuh manusia, membinasakan manusia secara spiritual. Setelah umat Allah diselamatkan, maka dia akan menganiaya mereka supaya mereka itu kemudian murtad. Tetapi kalau mereka tidak murtad, maka dia akan membunuh mereka secara jasmani. Maka istilah naga merah padam bicara mengenai karakteristik iblis sebagai pembunuh secara jasmani dan secara spiritual. Dia ada di belakang setiap aniaya, setiap penipuan yang menghasilkan kematian jasmani dari umat pilihan Allah maupun kematian rohani daripada manusia. Sekali lagi, dia ada di balik aniaya, penipuan-penipuan yang membinasakan orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen secara jasmani maupun secara rohani. Maka ini adalah lawan yang serius. Ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Maka kita harus melawan dia. Tetapi saudara, bagaimana mau melawan dia? Kitab Wahyu mendeskripsikan dia sebagai lawan yang sangat tangguh. Dikatakan dia punya tanduk 10. Saudara, 10 istilah tanduk itu mengacu kepada kekuatan yang bersifat destruktif. Jadi tanduk adalah simbol kekuatan yang destruktif, kekuatan yang menghancurkan. Saudara bisa lihat perbandingan dengan Daniel pasal yang ke-7. Teks saya berikan di situ. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan, kekuatan yang bersifat destruktif. Namun dia bukan hanya punya tanduk, tetapi dikatakan dia punya 10 tanduk. Angka 7 dan angka 10 adalah angka sempurna bagi orang Yahudi. Artinya ini adalah kekuatan yang bersifat destruktif dan kekuatan ini begitu sempurna. Maka saya bilang dia hampir tidak terkalahkan. Sekali lagi, kita harus melawan dia. Tapi Alkitab kemudian bilang dia adalah kekuatan destruktif yang punya 10 tanduk. Dia begitu sempurna di dalam kekuatan untuk menghancurkan itu. Hampir tidak dapat terkalahkan. Ini adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, ini adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Supaya menjadi orang Kristen jangan terlalu naif. Saudara, saya pernah dengar satu khotbah mengatakan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dan karena Yesus sudah menang di atas kayu salib, maka iblis itu memang masih seperti singa. Dia masih seperti singa yang mengaum-ngaum. Lalu pendeta itu bilang, tapi jangan takut. Karena singa ini ompong. Waktu dia gigit itu tidak sakit, geli. Waktu saya dengar itu, saya ingat apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Iblis sudah kalah, tapi iblis masih musuh yang sangat berbahaya. Maka gereja harus waspada. Dia adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan-kekuatan natural manusia. Oleh karena itu dikatakan kekuatan yang kita lawan itu bukan darah dan daging. Tapi penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa dunia yang saudara dan saya harus lawan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, dengan firman dan dengan kuasa Kristus yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Bertanduk 10, kekuatan destruktif yang bisa dikatakan digambarkan sebagai kekuatan yang begitu sempurna, sulit untuk dikalahkan. Dan kemudian dikatakan berkepala 7 dan punya 7 mahkota. Saudara, istilah mahkota bicara mengenai kuasa. Angka 7 bicara mengenai completeness atau kesempurnaan, bahkan totalitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa Wahyu mau mengatakan sang pembunuh ini punya kekuatan yang bersifat destruktif dan sulit untuk dikalahkan. Dan kuasanya itu mencakup seluruh dunia. Universalitas kuasa dan totalitas penaklukannya terhadap kerajaan-kerajaan di dalam dunia ini. Saudara lihat, musuh yang saudara hadapi ini kepala 7 dengan 7 mahkota. Bicara mengenai kuasa yang bisa dikatakan total. Mau menggambarkan kuasa, dia hadir di mana-mana di seluruh dunia ini. Maka dia bukan hanya musuh yang sulit dikalahkan, tapi musuh yang sulit dikalahkan ini ada di mana-mana. Saudara di dalam gereja, dia bisa hadir di dalam gereja dan menipu gereja Tuhan. Menghancurkan gereja Tuhan, menyamar sebagai malaikat terang. Saudara ada di tempat kerja, dia bisa hadir di tempat kerja. Maka kalau saudara mau simpulkan, iblis ini bukan hanya sebagai iblis, tetapi sebagaimana yang digambarkan oleh Yohanes. Maka Yohanes sementara mengatakan kepada saudara dan saya bahwa iblis adalah semacam kekuatan spiritual yang
tak terkalahkan. Saya pakai kata tak terkalahkan bukan berarti tidak pernah dikalahkan Kristus. Yang saya maksudkan adalah dengan kekuatan natural saudara dan saya, tanpa Kristus engkau dan saya mustahil mengalahkan dia. Dia adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Kekuatan yang tidak terkalahkan ini punya kuasa yang total, punya otoritas yang universal, menguasai seluruh dunia dan membunuh seluruh dunia secara spiritual. Kalau saudara tidak mau pakai kata membunuh, dia kuasai seluruh dunia, dia kemudian membutakan seluruh manusia yang ada di dalam dunia. Segala bangsa dikuasai oleh binatang yang jahat ini. Lalu apa? Lalu kalau saudara nanti lihat di dalam ayat yang atau pasal-pasal selanjutnya, bangsa-bangsa yang dia kuasai, dia hadir di seluruh dunia, menaklukkan semua bangsa itu, bangsa-bangsa yang dia kuasai, dia pakai sebagai alat untuk membinasakan umat Allah, jasmani dan rohani. Jadi dia sudah kuat. Sekarang dia manfaatkan semua yang ada di sekeliling saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita secara spiritual. Kalau dia tidak menghancurkan kita secara spiritual dan dia tidak sanggup melakukan itu karena kita dipelihara oleh Allah, maka dia akan hancurkan saudara dan saya secara fisik. Gereja di Cina, dia lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi mereka bertumbuh di dalam penderitaan. Mereka menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Tuhan izinkan bertumbuh di dalam apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan. Mereka punya iman yang sejati. Mereka terus bertumbuh, tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis pakai kekuatan politik yang besar untuk kemudian menekan mereka dan menghancurkan mereka. Gereja diruntuhkan, umat Allah dianiaya. Saudara, oleh karena iblis ini membutakan seluruh dunia, dalam gambaran ini membutakan seluruh dunia, membunuh mereka secara spiritual sehingga mereka mati secara spiritual, maka dengan mudah mereka dijadikan sebagai alat untuk membinasakan umat Allah di dalam tanda petik. Mereka ini menjadi alat untuk menggoda umat Allah supaya umat Allah jatuh di dalam dosa, bermain-main dengan dosa bersama-sama dengan mereka dan akhirnya bersama-sama menjadi alat iblis. Tapi kalau mereka tidak berhasil untuk menggoda engkau dan saya, untuk bermain-main dengan dosa bersama mereka, maka iblis akan menggerakkan mereka untuk menganiaya saudara dan saya. Sebenarnya kalau saudara dan saya mengerti pasal 2 dan pasal 3, saudara akan menemukan bahwa gereja menderita. Gereja menderita karena apa? Pertama, mereka orang Yahudi di dalam jemaat-jemaat itu, Kristen itu biasanya mereka berdagang. Tetapi mereka harus masuk ke dalam serikat dagang supaya mendapatkan potongan pajak dan seterusnya. Masalahnya setiap serikat dagang itu punya dewa sendiri. Sehingga mereka harus masuk ke dalam kuil dewa itu. Mereka menyembah berhala di sana. Mereka perjamuan bersama-sama. Dan setelah perjamuan mereka itu disediakan pelacur-pelacur bakti. Sehingga orang Kristen kalau masuk ke dalam kuil bukan hanya menyembah berhala, makan makanan berhala, tetapi juga mereka harus melakukan relasi seksual yang tidak suci dengan pelacur-pelacur bakti itu. Maka orang-orang Kristen hari itu memutuskan untuk tidak pergi ke kuil. Tapi kalau mereka tidak pergi ke kuil, maka pajak mereka begitu tinggi karena mereka ditolak oleh serikat dagang. Setelah pajak menjadi tinggi, mereka punya dagangan harganya mahal, maka orang tidak beli. Ditambah fitnah daripada teman-teman mereka, itu membuat mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Saudara, pernahkah saudara merasa ketika saudara melayani atau saudara hidup di satu tempat, bekerja di satu tempat, saudara berpegang kepada prinsip-prinsip firman Allah dan saudara merasa tersendiri? Sekali lagi, pernahkah saudara merasa tersendiri ketika engkau dengan setia melakukan kebenaran firman? Mungkin bukan di gereja. Di gereja banyak orang percaya, tetapi di tempat kerjamu, di tempat studimu, engkau berpegang kepada prinsip-prinsip firman Allah dan engkau merasa begitu tertekan, merasa begitu sulit, seolah-olah seluruh dunia, semua orang yang ada di lingkungan itu melawan engkau. Kalau engkau merasakan itu, maka engkau sementara merasakan apa yang telah dituliskan di dalam kitab Wahyu. Iblis itu mempengaruhi seluruh dunia. Semua manusia yang tidak percaya dibutakan untuk apa? Untuk melawan Allah dan melawan umatnya. Kalau engkau merasa tersendiri di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ingat, iblis memang menguasai semua dan semua dipakai untuk melawan Allah dan melawan umatnya. Engkau tidak bisa mengalahkan dia dengan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Allah, minta anugerah Allah supaya engkau tetap bisa berdiri teguh di atas situasi yang, di atas kebenaran dalam situasi yang sulit itu. Ini naga. Tokoh yang kedua. Perempuan, seorang perempuan yang mulia. Dia mulia karena dia bercahaya, dia diselubungi oleh matahari dan berdiri di atas bulan. Seorang seperti sosok yang kemudian diizinkan untuk memiliki kuasa atas alam semesta ini. Siapa dia? Saya mulai dengan kesimpulan. Perempuan ini melambangkan umat Allah. Di dalam perjanjian lama, umat Allah disebut sebagai mempelai perempuan daripada Allah. Sekali lagi, mempelai perempuan Allah itu adalah umat Allah. Lalu kalau saudara lihat di dalam Yesaya
26:17 dan Mika 4 ayat yang ke-10, saudara akan menemukan bahwa gambaran mengenai perempuan yang mengandung itu dipakai untuk umat Allah. Memang kalau saudara lihat di dalam Yesaya dan Mika dalam konteks negatif itu, tetapi itu dikenakan kepada umat Allah. Maka saya bilang dalam perjanjian lama, perempuan yang mengandung adalah gambaran umat Allah di dalam berbagai kondisinya dia. Ini makin diperkuat dengan perempuan ini punya 12 mahkota dengan 12 bintang. Kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu, angka 12 itu dipakai untuk menggambarkan umat Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal 21, di situ ada 12 batu yang menggambarkan patriark, bapak-bapak patriark atau anak-anak Yakub, 12 anak Yakub. Lalu kemudian digambarkan juga mengenai 12 batu yang lain yang berbicara mengenai 12 rasul. Sehingga 12 batu yang tertulis nama orang-orang perjanjian lama, anak-anak Yakub ini menggambarkan umat Allah perjanjian lama. 12 batu yang tertulis nama 12 rasul ini adalah gambaran daripada umat Allah perjanjian baru. Sehingga kalau saudara lihat perempuan ini menggunakan mahkota dengan 12 bintang, mau menggambarkan bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang, sekali lagi, seorang perempuan yang mengekspresikan eksistensi gereja. Perempuan ini adalah perempuan yang menjadi simbol umat Allah. Dikatakan dia berselubung matahari, mulia. Saudara ingat transfigurasi Yesus di atas gunung. Di atas gunung ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, mereka lihat dia bercahaya gitu. Seolah-olah perempuan ini juga bercahaya. Matahari diselubungi oleh cahaya matahari, lalu dikatakan dia berdiri di atas bulan. Ini adalah sebuah entitas yang mulia, sebuah eksistensi yang mulia yang kemudian diberi kuasa di atas ciptaan-ciptaan Allah. Saudara, matahari dan bulan itu seperti dua ciptaan yang besar yang mengekspresikan kemuliaan, dan dua-duanya, yang satu itu mengcover perempuan ini supaya terlihat bercahaya, yang satu itu di atasnya perempuan ini berdiri, mau menggambarkan kalau ini adalah umat Allah, berbicara mengenai umat Allah sebagai pribadi-pribadi yang mulia atau persekutuan yang mulia yang kepadanya diserahkan otoritas atas ciptaan. Saudara, Kejadian 1:26-28, manusia diciptakan sebagai gambar Allah dan kepadanya dipercayakan kuasa atas alam semesta ini. Sayangnya mereka jatuh di dalam dosa sehingga seolah-olah kuasa atas alam semesta itu dipakai untuk menghancurkan alam semesta dan menghancurkan diri mereka. Tetapi setelah Allah menebus umat pilihannya, Allah menjadikan mereka mulia. Saya kira mulia karena beberapa hal. Pertama, ketika Petrus berbicara mengenai umat Allah di dalam 1 Petrus, dia bilang bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Sekali lagi, kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang fana. Saudara, kita ditebus dan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kristus adalah anak tunggal Allah. Ini adalah milik yang paling berharga. Tapi Kristus itu diserahkan supaya dia mendapatkan kita. Yang paling berharga diserahkan untuk mendapatkan kita. Seolah-olah kita lebih berharga dari Kristus. Saya pakai seolah-olah. Ini berarti tindakan kasih Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita. Dan kita dijadikan sebagai entitas yang begitu mulia. Setelah saudara dan saya diselamatkan melalui Kristus, darah Kristus yang mahal itu, saudara dan saya diberikan tugas yang mulia. Yaitu masuk ke dalam seluruh dimensi hidup manusia. Sekali lagi, masuk ke dalam seluruh dimensi hidup manusia. Ini yang saya maksud dengan yang mulia, yang memiliki otoritas atas ciptaan, yang berotoritas atas ciptaan. Artinya saudara dan saya diutus masuk ke dalam seluruh dimensi hidup kita. Gak semua orang harus jadi pendeta. Saudara boleh menjadi dokter, saudara boleh menjadi saintis, saudara boleh menjadi seorang politisi, saudara menjadi filsuf, terserah. Masuklah ke dalam seluruh dimensi hidup. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Gereja adalah entitas yang mulia karena dia adalah biji mata Allah yang diselamatkan dengan melalui penebusan Kristus, darah yang sangat berharga itu. Gereja adalah entitas yang mulia oleh karena dipercayakan satu tugas yang mulia sebagai agen kerajaan Allah untuk menegakkan kerajaan Allah di seluruh dimensi hidupnya. Tetapi kemudian, kalau saudara lihat perempuan ini mengandung, nanti sebentar dalam tokoh yang ketiga bicara mengenai Mesias. Perempuan ini, umat Allah, ini kemudian menurunkan Mesias. Ini bicara mengenai umat Allah perjanjian lama, yang daripada mereka lahir Mesias. Tapi kemudian juga dikatakan nanti di dalam bagian akhir, naga itu mengejar keturunan-keturunan lain dari perempuan itu. Bicara mengenai gereja perjanjian baru yang juga keluar dari gereja, yang berakar di dalam gereja perjanjian lama ini. Tetapi saudara lihat, ini adalah perempuan yang mulia karena ditebus oleh Allah, diberikan tugas yang mulia oleh Allah.
Dan di dalam konteks ini dia mulia karena Allah telah memakai dia untuk kemudian menggenapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghadirkan Mesias dan kemudian menghadirkan umat Allah yang sejati. Saudara tidak boleh bermain-main dengan gereja Tuhan. Sekali lagi, gereja Tuhan memang berisi orang-orang berdosa, namun mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah dan dijadikan sebagai biji mata Allah. Oleh sebab itu ketika Paulus menganiaya jemaat, Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah sesuatu yang sangat personal, karena gereja adalah milik Allah. Yesus berkata, "Aku mendirikan gerejaku." Itu adalah milik Allah, yang dimiliki, didapatkan dengan menebus mereka dengan darah yang sangat mahal. Jangan bermain-main dengan gereja Tuhan secara personal maupun secara komunal. Ada orang bilang bahkan gereja secara organisatoris itu tidak penting. Saya mau ingatkan Anda, Paulus ketika menulis dia bilang kepada orang-orang kudus di Efesus, mengacu kepada gereja di Efesus. Saudara bilang tidak ada organisasi, di mana manusia bersekutu, di mana manusia berkelompok, di situ pasti ada struktur meskipun tidak tertulis. Siapa pemimpinnya, siapa bendaharanya, bahkan ketika 12 murid itu ada pun sudah ada Kristus sebagai kepala, di situ kemudian ada bendahara dan ada masing-masing punya tugas sendiri. Maka jangan berpikir saudara bisa bermain-main dengan gereja Tuhan secara personal maupun secara komunal. Bahkan dengan organisasi gereja, engkau nggak boleh pakai gereja untuk uang, engkau nggak boleh pakai gereja untuk kepentingan-kepentingan politis karena itu milik Allah. Banyak hamba Tuhan menggunakan gereja hanya untuk mendapatkan keuntungan secara material. Cilaka kamu. Banyak hamba Tuhan pakai gereja hanya sebagai alat atau kendaraan politik. Ini manusia-manusia yang kata Paulus terkutuk. Mengapa? Karena gereja adalah entitas yang mulia, yang ditebus dengan darah yang mahal, dipercayakan sebuah pekerjaan yang mulia. Lihatlah gereja sebagai milik Allah yang sangat berharga. Di dalam konteks ini, bahkan umat Allah perjanjian lama ini menurunkan Mesias. Dan dari mereka kemudian juga lahir gereja yang hari ini saudara dan saya ada di dalamnya. Itu kenapa saudara dan saya disebut sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham secara spiritual. Tokoh yang ketiga adalah anak laki-laki ini. Saya langsung menyimpulkan itu adalah Mesias. Bicara mengenai Yesus Kristus. Menarik kan karena kata uyon di situ, kata anak uyon di dalam bahasa Yunani sudah bergender maskulin. Artinya hanya pakai kata uyon saja harusnya orang sudah bisa baca anak laki-laki. Tetapi Yohanes itu menambahkan satu kata. Itu kata arsen yang berarti laki-laki. Jadi anak laki-laki yang laki-laki itu. Sebuah kombinasi yang janggal. Tetapi Yohanes mau menekankan dan mengingatkan kepada seorang anak yang dilahirkan dari perempuan yang laki-laki itu. Dan ini mau mengingatkan kita kepada Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa keturunan perempuan itu maskulin. Satu keturunan perempuan yang laki-laki. Jadi anak ini adalah penggenapan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemudian itu lebih jelas dengan mengutip Mazmur Mesianik. Mazmur pasal 2 ayat 9. Nanti saudara boleh baca itu. Tapi Mazmur Mesianik itu menggambarkan Mesias sebagai orang yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Artinya menaklukkan bangsa-bangsa melalui penyelamatan dan penghakiman. Ini menarik. Tadi saya bilang iblis membutakan semua bangsa. Artinya dia menguasai semua bangsa. Seolah-olah dia mau bilang itu semua adalah miliknya. Itu kenapa waktu Yesus Kristus datang. Waktu dia cobai dia bilang semua ini akan kuberikan kepadamu. Sang penipu ini sementara berkata itu semua saya punya. Tetapi Mazmur pasal 2 ayat 9 sebenarnya sudah bernubuat. Kalau Yesus datang dengan gada besi yang ada di tangannya dia akan menaklukkan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh iblis. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang dibutakan oleh iblis menjadi alat iblis. Namun kalau Mesias itu datang menurut Mazmur pasal yang kedua. Mesias itu datang dan akan menaklukkan bangsa-bangsa ini. Pertama dengan menyelamatkan mereka. Membuka mata mereka sehingga mereka melihat terang Allah. Melihat keselamatan Allah. Lalu mereka menjadi umat Allah. Ini berarti mereka ditaklukkan secara positif. Tapi juga mereka akan ditaklukkan secara negatif. Jika mereka menolak dia, mereka satu saat tetap akan tunduk kepada dia. Karena dia akan menghakimi mereka. Saudara, inilah lawan yang sesungguhnya bagi sang naga. Lawan si naga sebenarnya bukan saudara dan saya. Karena saudara dan saya gak sanggup. Satu-satunya yang sanggup untuk mengalahkan si naga adalah anak laki-laki yang keluar dari umat Allah ini. Yaitu Mesias.
Oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan, target utama serangan iblis, sekali lagi, target utama serangan iblis adalah Mesias, bukan perempuan ini atau bukan gereja. Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-12, pasal 12, ayat 4b. Dan naga itu, iblis, berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Bukan untuk menghancurkan dia, tapi tujuan berdiri di hadapan perempuan itu apa? Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Yang saudara lihat sekarang, objek serangan iblis, target utama serangan iblis sebenarnya adalah anak yang dilahirkan, bukan perempuan itu. Karena perempuan ini meskipun mulia bukan apa-apa bagi iblis. Dia tahu bahwa yang menjadikan perempuan ini sebagai perempuan yang mulia, entitas yang mulia, yang akan sukses mengerjakan program-program Allah di dalamnya. Dia tahu itu semua hanya bisa terjadi kalau Mesias ini benar-benar lahir dan mengerjakan karya yang dinubuatkan di dalam Mazmur pasal yang kedua. Tetapi kalau anak ini batal dilahirkan, anak ini kemudian bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, bisa dibinasakan, maka perempuan ini bukan apa-apa. Saudara-saudara lihat, tadi saya bilang kita berharga karena Kristus mati bagi kita. Kalau karya penebusan ini gagal, saudara dan saya nothing. Iblis tahu siapa yang harus dilawan. Iblis tahu siapa yang harus dihancurkan. Maka ayat 4b menunjukkan kepada saudara dan saya, target utamanya adalah Yesus Kristus. Tetapi sampai dengan ayat yang ke-6, saudara melihat mengenai peperangan ini. Saya pakai istilah cosmic war, peperangan yang sifatnya kosmik. Sesuatu yang terjadi di bumi ini menggambarkan juga apa yang akan terjadi di sorga nanti. Kalau Yesus kalah di bumi, maka terjadi kekalahan di sorga. Kalau Yesus menang di bumi, maka iblis juga akan kalah di sorga. Maka saya pakai istilah cosmic war. Tapi iblis di bumi, dia kalah. Dari mana saudara dan saya lihat bahwa dia kalah? Saudara perhatikan ayat yang ke-5. Maka ia, perempuan itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dan seterusnya. Iblis kalah digambarkan secara sederhana melalui satu kalimat. Ia melahirkan anak laki-laki. Iblis sementara berusaha, sekali lagi, iblis sementara berusaha sedemikian rupa supaya anak itu tidak lahir. Tetapi anak itu akhirnya lahir. Iblis ada di belakang semua catatan sejarah yang berkaitan dengan usaha untuk menggagalkan rencana Allah terkait dengan kelahiran Mesias. Iblis ada di belakang semuanya itu. Maka William Hendriksen waktu dia menafsirkan ayat ini, dia bilang, ingat cerita Kain dan Habel. Iblis tahu mana orang benar dan mana orang yang tidak benar. Iblis bersumbangsih di dalam pembunuhan Kain terhadap Habel. William Hendriksen bilang, ingat tidak cerita di dalam Kejadian pasal yang ke-4 sampai dengan pasal yang ke-6, cerita mengenai yang bermuara kepada cerita air bah. Di situ keturunan Set, keturunan orang benar, dan keturunan orang-orang yang fasik dari Kain itu digambarkan dalam dua garis keturunan yang berbeda. Tetapi kemudian dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Karena saudara kalau lihat konteks di dalam kitab Kejadian, yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah orang-orang dalam garis keturunan Set yang hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Saudara boleh perhatikan garis keturunan itu. Lalu satunya adalah garis keturunan Kain yang hidup di dalam perlawanan kepada Allah. Di dalam garis keturunan Setlah dicatat pertama kali orang menyebut nama Tuhan. Di situ Henok masuk. Sementara orang yang berlawanan dengan Allah ada di dalam garis keturunan Kain. Ini adalah anak-anak Allah. Lalu ini adalah anak-anak manusia yang hidup di dalam kedagingan mereka sebagai manusia. Tetapi kemudian di situ dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik, diambil saja di dalam mereka siapapun yang mereka inginkan. Dan segera setelah itu, kemudian pasal 6 dicatat, manusia mendukakan hati Allah dan Allah begitu sedih. Kalau Allah membiarkan situasi ini terjadi dan dia tidak mengintervensi, William Hendriksen akan bilang, rencana keselamatan melalui garis keturunan Set ini kemudian bisa dikatakan akan hancur. Iblis terlibat di dalam peristiwa itu. Saudara masih ingat Saul mengambil tombak dan kemudian melempar kepada Daud. William Hendriksen bilang kalau tombak itu dihantamkan kepada Daud dan kena, maka tidak pernah terjadi yang namanya keturunan Daud.
Saudara masih ingat ketika Yesus Kristus dilahirkan dan kemudian Herodes kemudian merencanakan kejahatan itu. Ketika Yesus akan disalibkan, kemudian musuh-musuh Allah bersekutu dan kemudian melawan dia. Yesus bilang, inilah kuasa kegelapan itu dalam kitab Lukas. Saudara bisa lihat, setiap usaha di dalam sejarah keselamatan dilakukan oleh iblis. Baik secara langsung atau melalui orang-orang yang melawan Allah dan umatnya. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Allah. Supaya apa? Supaya anak ini tidak pernah lahir. Namun saya mau kasih tahu saudara, pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 begitu penting. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Rencana Allah tidak pernah bisa gagal. Ketika Allah merencanakan bahwa Yesus Kristus akan lahir, dia pasti akan lahir. Manusia tidak pernah bisa menggagalkannya. Salah satu yang indah adalah kalau saudara nanti di Natal merenungkan dan membandingkan garis keturunan di dalam Yesus di dalam Matius dan Lukas berbeda. Di titik di mana kalau saudara perhatikan paling tepat atau paling krusial adalah yang disebut sebagai turunan Daud. Itu yang mana? Saudara akan menemukan ada selisih di situ. Ini kalau saudara dan saya teliti, saudara akan melihat ini seperti dua garis keturunan yang berbeda. Dan saudara bisa lihat Tuhan bisa pakai dari keturunan Daud. Tetapi garis yang berbeda. Tuhan kemudian mempertemukan mereka di dalam diri Yusuf dan Maria. Dan lahirlah Mesias. Tidak ada dosa. Tidak ada rencana manusia. Tidak ada rencana setan yang paling kuat dan paling sempurna yang tidak bisa digagalkan oleh manusia itu. Yang bisa menggagalkan rencana Allah. Anak itu pasti lahir. Dia melahirkan anak laki-laki itu. Iblis gagal untuk mencegah Yesus Kristus lahir. Tapi kalau Yesus Kristus lahir, maka dia harus berusaha untuk memastikan Yesus Kristus tidak menang. Tetapi ayat yang kelima menunjukkan kepada saudara dan saya, Yesus Kristus menang. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Lalu saudara perhatikan setelah itu, tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi ini setelah lahir langsung dibawa kembali kepada Allah. Ini Yohanes melewatkan satu proses. Saya taruh di poin itu. Kekalahan iblis di salib tidak dideskripsikan, tetapi diasumsikan. Nanti akan dijelaskan di dalam pasal 12 ayat 11. Tetapi langsung Yohanes loncat. Dia lahir, kemudian langsung dibawa lari ke tempat di mana Allah ada. Ini yang disebut di dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 22. Disebut sebagai dia menang, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini berarti dia bukan hanya lahir, tetapi anak ini sukses untuk mengerjakan semua rencana Allah. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudara lihat ya, dia duduk di sebelah kanan Allah, kembali kepada Allah. Kalau di dalam bahasa daripada Wahyu, kembali kepada Allah, duduk di tahta Allah, mendapatkan kekuasaan atas apa? Atas segala sesuatu. Segala sesuatu ditaklukkan kepada Kristus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, maka dia menjadi penguasa atas segala sesuatu. Sejak Yesus menang di atas kayu salib, lalu dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Sejak hari itu segala sesuatu sekarang ditegaskan sebagai milik Kristus dan iblis tidak punya apa-apa lagi. Iblis gagal. Anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Langsung bicara mengenai kesimpulan. Dia sekarang duduk di tahta Allah, di sebelah kanan Allah, menggambarkan kemenangan Kristus melalui karya penebusan sehingga ia duduk di kanan Allah. Situ dikatakan bahwa semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Karya penebusan membuat manusia Yesus itu akan disembah oleh siapapun. Dia adalah Allah sejati. Sebagai Allah dia tidak pernah kehilangan kemuliaan. Tetapi tidak ada manusia yang punya kemuliaan ilahi kecuali manusia Yesus setelah dia memperoleh seluruh kemenangan itu. Maka Yohanes hanya mengasumsikan kemenangan Yesus. Dia lewatkan kemenangan di salib begitu saja. Karena nanti akan dikaitkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Tapi saudara, sampai di titik ini langsung dimulai dengan gambaran ini. Naga melawan anak Allah dan naga kalah. Tokoh utama, tokoh paling sentral, paling kuat, paling perkasa di dalam 6 ayat yang pertama adalah anak yang baru lahir itu. Kita sering bilang perempuan dan naga.
kita terkecoh dengan itu seolah-olah ini adalah dua tokoh utamanya. Bukan. Tokoh utamanya adalah bayi yang dilahirkan itu, yang memenangkan peperangan itu, dan tidak dapat ditaklukkan oleh sang naga yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Naga yang tidak dapat ditaklukkan oleh perempuan mulia itu telah ditaklukkan oleh anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan itu. Anak manusia ini adalah anak manusia yang begitu tangguh, yang akan menghancurkan kepala ular. Mari saudara dan saya lihat, ini kekalahan di bumi. Maka saudara dan saya akan lihat dari ayat 7 sampai 12 menceritakan kekalahan ini juga terjadi di sorga pada saat yang sama. Pada saat Yesus memenangkan peperangan di bumi, pada saat itu di sorga, itu pun Kristus memperoleh kemenangan. Saudara lihat ini, ayat 7 sampai 12. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian ada nyanyian di sorga ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, ini bukan bicara mengenai kejatuhan iblis di awal sejarah. Kenapa? Karena kejatuhan iblis dan kekalahan iblis di awal sejarah itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan darah anak domba di dalam ayat yang 11. Sekali lagi, kekalahan naga di dalam ayat 7 sampai 9 dikaitkan dengan karya Kristus. Maka teks ayat 7 sampai ayat yang ke-9 tidak sementara berbicara mengenai kekalahan iblis waktu Allah melemparkan dia ke bumi. Ini bicara mengenai kekalahan iblis setelah Kristus mengerjakan karyanya. Maka saya bilang inilah cosmic war. Kemenangan Kristus di bumi di dalam sejarah manusia telah menghasilkan efek yang kekal juga di dalam kekekalan. Oleh karena kemenangan Kristus itu. Apa yang dibicarakan di sana? Kekalahan iblis di sorga. Saudara, menarik bahwa di situ digambarkan siapa yang berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Mikael. Tetapi apakah saudara menemukan apresiasi bagi Mikael di dalam peperangan itu? Sama sekali tidak ada. Siapa yang dibilang menang? Ayat 11 bilang para martirlah yang menang. Seolah-olah martir-martir ini yang berperang melawan iblis. Saudara, Mikael hanya datang mewakili Allah. Sekali lagi, Mikael datang mewakili Allah. Mikael berarti siapa sama seperti Allah. Siapakah yang sama seperti Allah? Seolah-olah Tuhan mau bilang untuk melawan iblis dan melemparkan dia, mengalahkan dia. Ini nggak perlu saya suruh malaikat untuk pergi melakukan itu. Tetapi yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah malaikat ini seolah digambarkan sebagai wakil Allah yang datang untuk menyatakan kemenangan yang telah didapatkan oleh Kristus. Kenapa? Saudara nanti boleh baca Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15. Musuh-musuh Allah itu sudah dipaku oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika dia dipaku di atas kayu salib, ketika dia dipaku telanjang, semua orang menghina dia seolah-olah dia kalah. Alkitab bilang dia nggak kalah, sama sekali dia nggak kalah. Dia memperoleh kemenangan. Dia memenangkan peperangan itu. Kolose pasal yang kedua 14-15 mengatakan musuh-musuh dia ini, musuh-musuh secara spiritual ini termasuk iblis dipaku di sana dan dipermalukan di sana. Sehingga yang mengalahkan iblis tentu saja bukan Mikael. Mikael menyatakan kemenangan Kristus dengan otoritas dengan pribadi yang memiliki otoritas ilahi datang untuk menegaskan hal itu kepada iblis. Maka apa yang sementara mau dikatakan di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 9? 7 sampai 9 cuma mau bilang bahwa penegasan kekalahan iblis di bumi itu telah berdampak di sorga. Apa maksudnya? Tidak ada tempat bagi iblis dan dakwaannya di sorga.
Ini mau menunjukkan sebuah penegasan yang sangat jelas bahwa setelah iblis kalah di bumi melalui karya Kristus, kekalahan ini juga berdampak di sorga. Tidak ada tempat bagi iblis dan dakwaannya di sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara melihat bahwa ayat 10 sampai dengan ayat 11 mengatakan ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita. Dia sudah menang. Kekuasaan Dia yang diurapi, Sang Mesias itu. Karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis sudah tidak bisa lagi mendakwa orang percaya. Saat ini, saudara dan saya, kalau ada saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus di dalam Kristus. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kita. Tidak ada tempat lagi bagi dakwaan-dakwaan iblis di dalam kerajaan sorga. Seolah-olah sorga itu bersih dari dakwaan iblis. Iblis tidak dapat melakukan itu. Bahkan, yang seringkali kita lihat sebagai kekalahan, orang mati martir. Di dalam ayat yang ke-11, mereka, martir-martir itu, mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mati martir seringkali digambarkan sebagai kekalahan, seolah-olah gereja tidak berdaya. Mati martir karena aniaya iblis justru menjadi tanda kekalahan iblis. Ini bukan tanda kemenangan iblis. Kenapa? Karena martir-martir itu mati. Ketika mereka mati, mereka membuktikan kepemilikan Kristus atas mereka dan mereka setia kepada Kristus. Di dalam pengadilan ilahi, iblis tidak bisa lagi mendakwa mereka karena justru kematian sebagai martir mengkonfirmasi bahwa mereka adalah umat Allah yang setia. Maka kematian sebagai martir yang merupakan akibat daripada aniaya iblis menjadi tanda kekalahan iblis. Iblis tidak dapat lagi mendakwa mereka karena melalui kematian yang sedemikian. Mereka bukan hanya membuktikan bahwa mereka Kristen sejati yang menyangkal diri dan memikul salib, tetapi mereka telah menyangkal diri dan memikul salib sampai pada akhirnya. Di situ dikatakan sampai ke dalam maut. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau dan saya berhadapan dengan kematian karena iman, itu bukan tanda kekalahan. Kalau ada gereja yang dibakar dan engkau masih menjadi Kristen, kalau ada Kristen yang dianiaya dan engkau masih menjadi Kristen, kalau ada orang Kristen yang dibunuh dan keluarganya masih menjadi Kristen, itu tanda kemenangan, bukan tanda kekalahan. Kematian sebagai martir adalah bukti kemenangan gereja karena mereka adalah milik Kristus. Mereka bertahan sampai mati, menunjukkan kesetiaan dalam menyangkal diri dan memikul salib sampai mati. Bukan cuma itu. Kematian sebagai martir adalah kesaksian efektif untuk mengalahkan iblis di bumi ini. Oleh sebab itu ada yang mengatakan darah martir adalah benih gereja. Setiap kali iblis menghasilkan martir melalui aniaya dan pembunuhan, ketika dia memakai kekuasaan politik, ketika dia memakai orang-orang yang tidak percaya yang telah dibutakan untuk menghancurkan gereja, saudara mesti ingat darah martir adalah benih gereja. Iblis justru akan dikalahkan ketika dia membunuh para martir. Setiap kali engkau mendengar umat pilihan Allah dianiaya dan mereka bertahan di dalam imannya, jangan lihat itu sebagai kekalahan. Lihat itu sebagai kemenangan di dalam iman. Karena Kristus setia memelihara iman mereka. Dan mereka setia menyangkal diri dan memikul salib. Sampai kapan? Sampai ke dalam maut. Kata pujian ini. Maka iblis kalah. Di bumi, iblis kalah di sorga. Tidak ada tempat bagi iblis untuk mendakwa. Saya kira ini adalah penghiburan bagi gereja yang menderita, bukan? Ini adalah penghiburan bagi gereja yang ada di dalam kesulitan oleh karena imannya. Gereja yang sementara menanggung salib oleh karena imannya. Tanggung itu dengan setia. Pikul itu dengan setia karena itu tanda kekalahan iblis. Itu bukti kemenangan Kristus melalui gerejanya. Tetapi kalau iblis sudah kalah dan dia dilemparkan ke bumi, apakah masalah sudah selesai? Alkitab bilang tidak. Saudara perhatikan ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tetapi celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia bilang celakalah kamu yang ada di bumi.
Kenapa? Karena iblis akan mengamuk dengan sangat dahsyat. Waktunya sudah sangat singkat. Iblis sadar bahwa dia kalah. Iblis sadar bahwa waktu penghakiman itu sudah begitu dekat. Dia sadar bahwa dia misi utama untuk menghancurkan Kristus sudah tidak mungkin lagi. Dia mencegah kelahiran Kristus, tidak bisa. Dia berusaha untuk membuat Kristus tidak pergi ke salib dan dia gagal. Dia berusaha untuk membuat Kristus tidak kembali ke sorga dan Kristus telah kembali ke sorga. Kemenangan total Kristus adalah kekalahan total daripada iblis. Iblis sadar hal ini. Dan oleh karena dia tahu dia tidak bisa lagi mengalahkan Kristus, maka dia akan berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Kristus yang sangat mulia, yaitu gereja yang dimiliki oleh Kristus dan yang dibangun oleh Kristus. Sekali lagi, kenapa ayat ini bilang celaka kamu yang masih ada di bumi? Karena iblis yang kalah ini, dia masuk ke dalam bumi dengan amukan yang sangat dahsyat untuk memberi peperangan terakhir, supaya gereja menghadapi peperangan yang serius. Karena yang kalah ini sementara datang dan berusaha menghancurkan milik Allah, yaitu gereja Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal itu. Iblis tidak sementara bermain-main dengan gereja hari ini. Iblis tidak sementara bersantai-santai dengan gereja hari ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah sangat singkat. Gereja menghadapi peperangan yang serius. Iblis akan membuat pekerjaan Allah itu dihancurkan. Iblis akan membuat Kristus sang kepala gereja itu seolah-olah berduka oleh karena tubuh Kristus dianiaya dan dihancurkan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya kira ini peringatan bagi saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja. Iblis bekerja secara serius untuk menghancurkan gereja. Jaga baik-baik umat pilihan Allah. Jaga baik-baik gereja Tuhan. Engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat, pelihara baik-baik jemaat Tuhan dan jangan biarkan dirimu dipakai oleh iblis untuk menipu dan menghancurkan jemaat Tuhan. Waktunya terlalu singkat. Dia akan masuk sebagai malaikat terang ke dalam gereja dan kemudian menghancurkan gereja secara spiritual. Hamba Tuhan harus berjaga-jaga karena peperangan ini serius. Dia akan berusaha untuk menghapus gereja dari muka bumi ini. Dia akan mendakwa gereja di dalam dunia ini untuk menghancurkan gereja itu. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Pertanyaannya, di dalam waktu yang singkat, engkau dan saya sebagai hamba Tuhan dan jemaat, kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah atau menjadi alat setan untuk menghancurkan pekerjaan Allah, menghancurkan gereja Tuhan yang mulia itu. Naga ini begitu marah. Maka dia memburu gereja. Maka saya mau ajak saudara untuk lihat. Kalau peperangan ini begitu serius. Naga yang begitu kuat. Meskipun sudah kalah. Tapi dia begitu kuat. Itu berusaha untuk menghancurkan kita. Alkitab memberi peringatan. Cilaka. Bukan bersyukurlah karena iblis sudah kalah. Dia bilang cilaka kamu. Peringatan serius. Tidak berarti bahwa saudara dan saya akan binasa. Tapi berkata bahwa saudara dan saya akan menghadapi pergumulan yang serius. Maka kalau iblis masuk ke dalam gereja dan melakukan penyesatan, penipuan. Jangan bersyukur. Lawan. Karena waktunya sudah singkat. Tapi apakah peringatan serius ini tidak ada penghiburan di dalamnya? Saudara lihat. Saya mau ajak pertama ayat yang ke-6. Setelah anak itu dibawa lari kepada Allah. Perempuan itu diserang. Maka perempuan itu lari ke padang gurun. Di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya dibawa lari ke padang gurun. Dan kemudian dipelihara Tuhan di sana. Ini penghiburan. Tapi penghiburan juga menjadi lebih jelas. Ayat 13 sampai dengan 18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ini yang tadi saya bilang berusaha untuk menghapuskan gereja dari muka bumi. Iblis berusaha melakukan itu. Tetapi providensia Allah nampak. Ayat 16. Tetapi bumi datang
menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara, ayat 6 lalu ayat 13 sampai dengan ayat 17 adalah penghiburan, meskipun tadi dikatakan kamu berbahaya sekali, tapi ada penghiburan dan pengharapan yang mau diberikan oleh Allah. Pertama, saudara dan saya perlu menyelidiki 1260 hari. 1260 hari, kalau saudara hitung satu bulan itu adalah 30 hari, maka saudara akan mendapati 1260 hari itu 42 bulan. Dan 42 bulan adalah satu masa tambah 2 masa tambah setengah masa atau 3 setengah masa. Jadi ini paralel. 1260 hari paralel dengan 42 bulan, paralel dengan 3 setengah masa yang sering saudara dan saya jumpai. Nah, kita sekarang mau identifikasi 3 setengah masa atau 1260 hari, 42 bulan di padang gurun. Saya mau ajak saudara untuk lihat ini masa apa sebenarnya. Ada beberapa ayat. Pertama, ini berbicara mengenai masa kemenangan musuh Allah. Jadi musuh Allah tampak seperti menang. Mari kita lihat di dalam pasal 11. Pasal 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan sekali lagi sama dengan 1260 hari dan 3 setengah masa atau 3 setengah tahun itu. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara bisa lihat bahwa di dalam satu masa yang sama ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, itu musuh-musuh Allah seolah-olah menang sehingga menginjak-injak bait suci Allah, tempat suci Allah. Ini bicara mengenai gereja yang dinajiskan dan dinodai. Iblis seolah-olah masuk ke dalam, menajiskan rumah Tuhan. Saudara bisa bandingkan dengan cerita-cerita di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Iblis masuk melalui para penyesat, iblis masuk melalui perbuatan-perbuatan amoral, menajiskan bait Allah. Menajiskan rumah Allah yang telah didirikan dengan darahnya yang menjadi miliknya itu. Sehingga ini tampak seperti kemenangan iblis. Pasal 12 ayat 6. Pasal 12 ayat 6 tadi saudara dan saya lihat. Itu adalah masa di mana iblis mengejar-ngejar perempuan itu, gereja itu. Dan berusaha untuk menganiaya dia. Ini adalah masa di mana iblis seolah-olah menang dan mengejar-ngejar kita. Kita harus lari dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yesus bilang kalau kamu sudah tiba waktu itu, larilah. Itu bicara seolah saudara dan saya kalah. Ini adalah masa kemenangan musuh Allah. Mari kita lihat pasal 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. Dia datang dan kemudian dia melakukan apa yang disebut sebagai hujat terhadap Allah. Ketika nama Allah dihujat, ketika gereja dianiaya, ketika tempat suci Allah, rumah Allah secara spiritual ini dinodai oleh dosa, kenajisan dan penyesatan, seolah-olah iblis menang. Maka masa ini adalah masa kemenangan. Saya pakai tanda petik berarti tidak mutlak saudara. Tapi iblis seolah-olah berkuasa begitu luar biasa untuk menaklukkan orang-orang pilihan Allah. Tetapi pada saat yang sama, kalau saudara lihat, itu bukan masa di mana gereja tidak ada. Ada orang bilang 3,5 masa itu masa di mana gereja seolah mengalami pengangkatan dan seterusnya. Saudara perhatikan. Kalau masa itu adalah masa di mana gereja dikejar-kejar, maka itu adalah masa di mana saudara dan saya mengalami semuanya itu. Rumah Allah dinajiskan dan seterusnya. Itu adalah masa di mana saudara dan saya ada di sana. Tetapi kemudian masa di mana gereja itu mengalami begitu banyak situasi yang tampak buruk, itu adalah masa pelayanan yang efektif. Digambarkan di dalam pasal 11, di situ ayat yang ketiga dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ada begitu banyak perdebatan mengenai siapa 2 saksi ini. Ada yang bilang Elia dan Musa dan seterusnya. Tetapi siapapun mereka, 2 saksi ini berbicara mengenai kesaksian gereja yang efektif.
Saudara, tadi saya bilang simbol-simbol di dalam kitab Wahyu harus dimengerti di dalam konteks kitab suci Perjanjian Lama atau kisah-kisah yang familiar bagi gereja pada masa itu. Saya mau ingatkan beberapa hal. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengutus mereka berdua-dua dan mereka menjadi saksi yang sangat efektif. Ada juga mereka disebut sebagai ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara, kalau saudara perhatikan istilah kaki dian, sekali lagi, kaki dian di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 20, saudara akan menemukan yang dimaksud dengan kaki dian adalah jemaat Tuhan. Kristus itu ada di tengah-tengah kaki dian itu. Maksudnya dia ada di tengah-tengah jemaat. Maka kalau dua saksi ini digambarkan sebagai dua kaki dian, siapapun mereka saudara mau identifikasi, mereka adalah jemaat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk bersaksi. Dan kalau saudara bandingkan dengan pasal 11 ayat yang ketiga dengan kitab Sakaria 4 dan ayat-ayat yang saya tulis di situ, zaitun di dalam ayat 4, zaitun seringkali juga digambarkan, sekali lagi, zaitun seringkali juga digambarkan sebagai hamba yang diurapi untuk melayani seluruh bumi. Sehingga dua saksi ini, siapapun pribadi mereka, tetapi saudara dan saya tidak bisa menyangkali bahwa fungsi mereka adalah memberitakan Injil Tuhan. Fungsi mereka adalah melakukan pelayanan di seluruh bumi sebagai umat Allah yang sejati. Dan kalau saudara lihat dari 12 ayat 6, ini adalah masa pelarian dan masa pemeliharaan Allah bagi gereja. Bukan di sorga, di padang gurun. Maka kalau saudara dan saya mau tahu masa apa? Masa mana yang saudara bisa lihat fakta-fakta ini? Kapan saudara melihat fakta ini? Setan dan musuh-musuh Allah seolah-olah menang. Tapi gereja diutus untuk bersaksi secara efektif. Sehingga mereka ketika mereka bersaksi, mereka dikejar-kejar tapi Allah pelihara. Kapan itu terjadi? Apakah nanti? Saudara, itu sudah terjadi sekarang. Sejak Yesus datang, dia mengutus Roh Kudus turun. Yesus bilang kalau Roh Kudus itu datang, kamu akan diperlengkapi untuk menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Pentakosta berkaitan erat dengan kehadiran saksi-saksi Tuhan. Maka saudara akan lihat bahwa masa antara kedatangan pertama dan kedua adalah masa di mana saudara dan saya harus keluar seperti dua saksi yang diutus berdua-dua itu untuk bersaksi. Mengapa dua? Supaya kesaksian ini adalah kesaksian yang sah. Artinya saudara dan saya harus bersaksi dengan Injil yang sejati. Gereja yang sejati menyuarakan Injil yang sejati. Tetapi pada saat yang sama ini adalah masa penderitaan. Antara kedatangan pertama dan kedua, saudara akan mendapati bahwa gereja menghadapi aniaya. Mereka harus memikul salib dan menyangkal diri. Waktu penderitaan bagi gereja. Tetapi juga pada saat yang sama, ini adalah masa antara kedatangan pertama Kristus dan kedatangan Kristus yang kedua. Masa ini adalah waktu anugerah. Waktu yang telah ditetapkan Allah. Saudara-saudara, iblis bekerja di dalam waktu yang terbatas. Waktu dia bilang 1260 hari. Berarti Allah seolah-olah mau bilang tidak lebih, tidak kurang. 1260 hari saudara nggak boleh lihat secara hurufiah. Tetapi ini hanya maknanya adalah waktu itu telah ditetapkan oleh Allah. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami aniaya, itu waktu Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini jika engkau dan saya sementara bebas dari aniaya sehingga engkau dan saya kemudian masih bisa memberitakan Injil secara efektif, itu waktu Tuhan bagi kita. Tapi kalaupun engkau dianiaya, ketahuilah bahwa itu adalah waktu yang ditetapkan Allah bagimu. Dan kalau iblis telah memakai berbagai kekuatan untuk menganiaya engkau, ketahuilah bahwa itu hanya bisa terjadi di dalam izin Allah. Sebagaimana dia mengizinkan iblis untuk menghancurkan Ayub, tetapi iblis hanya bisa bekerja kalau Allah mengizinkannya dan Allah juga membatasi waktunya. Maka saudara bisa lihat ini adalah waktu anugerah. Waktu di mana kuasa firman dan kesaksian gereja itu kemudian disuarakan. Sehingga meskipun aniaya itu hebat di dalam waktu penderitaan, gereja tidak bisa binasa. Gereja bahkan bertumbuh di tengah-tengah aniaya itu. Gereja bertahan dan melayani sampai berjumpa dengan kematian. Tapi waktu itu adalah waktu yang terbatas. Kalau hari ini engkau teraniaya, kalau hari ini engkau menderita karena imanmu,
Ingatlah, itu bukan hanya waktu yang ditetapkan oleh Allah, tetapi itu adalah waktu yang juga kemudian diizinkan oleh Allah supaya iblis mencobai engkau, dan itu adalah waktu untuk menguji engkau dan saya. Tapi di dalam penderitaan paling hebat sekalipun, ingat dua hal. Pertama, waktu ini terbatas dan Kristus kita sudah menang. Kalau engkau ada di dalam aniaya, ingat bahwa di dalam aniaya kuasa firman dan kesaksian gereja itu akan menjadi nampak semakin jelas. Masa antara kedatangan pertama dan kedua inilah yang disebut sebagai 3,5 masa atau 3,5 tahun. Masa antara kedatangan pertama dan kedua inilah yang disebut sebagai 42 bulan, 1260 hari, di mana kita berhadapan dengan aniaya dan penderitaan sehingga kita tampak kalah. Tetapi kemenangan itu sudah dijamin sehingga Allah membatasi waktunya, Allah membatasi juga kerja iblis, Allah menetapkan dia untuk tidak bisa mengalahkan engkau dan saya karena dia memprovidensi kita. Dan itu adalah masa di mana firman itu kemudian bekerja dengan luar biasa. Yang terakhir, kita bukan hanya memberitakan Injil, tetapi kemudian Allah menunjukkan perlindungannya. Digambarkan dengan sayap. Perempuan itu seolah-olah diberikan sayap untuk kemudian terbang untuk lolos daripada si iblis itu. Kalau saudara lihat di dalam konteks perjanjian lama, kitab Keluaran, kitab Ulangan dan kitab Yesaya, sayap burung adalah simbol pembebasan dari Mesir. Sama seperti Mesir mengejar-ngejar Israel itu untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Allah kemudian meloloskan mereka dengan cara yang ajaib sehingga Israel lolos daripada mara bahaya dan malapetaka itu. Tetapi kemudian musuh Allah lah yang kemudian tenggelam. Mereka lolos dengan cara yang ajaib, seolah-olah Allah memberikan sayap burung di pundak mereka sehingga mereka dibawa oleh sayap itu terbang dari Mesir menuju ke padang gurun. Mereka lolos dari bahaya dan menuju ke padang gurun. Padang gurun bukan tempat yang mudah, tetapi padang gurun adalah tempat sementara menuju ke Kanaan, ke tanah Kanaan. Hari ini, ketika engkau dan saya berhadapan dengan aniaya, Tuhan bisa loloskan engkau dan saya. Tuhan bisa izinkan engkau dan saya menghadapi kematian di dalam aniaya itu. Tetapi itu adalah padang gurun, itu adalah sayap yang diberikan oleh Allah supaya engkau dan saya berpindah dari tempat aniaya, berjalan menuju ke satu tempat yang telah disiapkan oleh Allah bagi engkau dan saya, yaitu Kanaan sorgawi. Memang digambarkan sayap ini meloloskan dari bahaya. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang lolos dari bahaya seperti yang saudara dan saya bayangkan. Tetapi bahaya yang sesungguhnya, kematian secara spiritual, pasti engkau dan saya lolos. Sekali lagi, sayap ini diberikan untuk memastikan engkau dan saya lolos, tetapi bukan berarti lolos secara lahiriah. Engkau dan saya bisa mengalami aniaya, bisa mengalami kematian secara lahiriah. Tetapi kalau engkau dan saya adalah umat Allah yang sejati, maka engkau dan saya akan lolos dari kematian yang paling mengerikan, yaitu kematian spiritual. Kalau engkau dan saya lolos dari bahaya secara jasmani, mungkin Tuhan akan menuntun saudara dan saya untuk menuju ke tanah Kanaan itu melalui padang gurun. Sekali lagi, padang gurun bukan tempat yang mudah, tetapi padang gurun selalu diingat juga oleh Israel sebagai tempat pemeliharaan Allah. Itu hanya tempat tinggal sementara untuk menuju ke Kanaan surgawi. Itu adalah simbol di mana umat Allah bergantung total kepada Allah. Sehingga kalau saudara dan saya sementara melewati masa padang gurun ini, Allah meloloskan engkau dan saya dari kebinasaan, namun menempatkan engkau dan saya di padang gurun menghadapi iblis itu dengan segala aniaya dan segala caranya. Engkau dan saya tidak akan memenangkan peperangan itu dengan melawan dia secara fisik dengan kekuatan kita. Engkau dan saya harus bergantung total kepada Allah, karena hanya dengan providensia Allah lah kita menang. Waktu naga itu mau membinasakan gereja, mengeluarkan air untuk menenggelamkan dia, kemudian Allah membuat bumi membuka mulutnya, air itu ditelan dan kemudian hilang. Tapi juga padang gurun selalu melupakan tempat pelatihan dan persiapan rohani. Kristus kita adalah Kristus yang dipersiapkan di padang gurun sebelum dia masuk ke dalam pelayanan yang besar. Mungkin Tuhan izinkan saudara dan saya lewati padang gurun, lolos dari satu aniaya, masuk ke dalam pergumulan-pergumulan yang lain untuk melatih dan mempersiapkan kita. Tetapi ini konteks hidup gereja. Sekali lagi, kita membahas mengenai konteks kehidupan gereja sebagai umat Allah.
Kita adalah orang-orang yang menang bersama-sama dengan Kristus. Kristus telah menaklukkannya. Namun iblis yang tahu waktunya singkat, bekerja dengan amarah yang luar biasa untuk menghancurkan kita. Sehingga kita ada di dalam peperangan yang sangat serius. Jangan bermain-main. Berjaga-jagalah karena iblis akan masuk ke dalam seluruh dimensi hidup kita. Ke dalam konteks hidup kita. Bahkan yang terlihat paling spiritual. Untuk apa? Untuk merusak pekerjaan Tuhan. Mendukakan Tuhan. Membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Di dalam gereja yang mulia. Yang telah ditebus dengan darah anaknya itu. Itu seolah-olah dinodai. Engkau dan saya bertanggung jawab untuk menjaga umat Allah. Engkau dan saya bertanggung jawab untuk menjaga kesucian gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu. Kami tahu konteks hidup kami saat ini. Sulit, namun ada pengharapan. Sulit, namun ada kemenangan. Biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.